Selain itu, verifikasi dan validasi data di BKN juga menjadi penentu apakah tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua dari Menpan RB dan juga dari DPR terkait penentu kelulusan teman-teman ya, atau untuk menjadi seorang ASN ya. Jadi penentu kelulusan untuk menjadi ASN di tahun 2024. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Menpan RB dan DPR umumkan tahapan pengangkatan tenaga honorer jadi P3K. Hal ini jadi penentu utama kelulusan. Jadi ingat teman-teman ya, hal ini jadi penentu utama kelulusan. Nah, kita bisa lihat apa yang dimaksud penentu kelulusan, hal utama ya. Oke, ini dia. Abdullah Aswar Anas selaku Menpan membocorkan tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Diketahui, pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 terkait penataan tenaga honorer. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024. Ini sepertinya ada kekeliruan, ada typo teman-teman ya. Ini harusnya 2024. Nantinya status tenaga honorer akan dihapus oleh pemerintah dan dialihkan menjadi ASN, yaitu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Abdullah Aswar Anas selaku Menpan kemudian membocorkan 5 tahapan. Nah, ini ya. 5 tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K yaitu sebagai berikut. Pertama adalah pendataan tenaga honorer melalui surat edaran Menpan nomor 185 atau 1511. Jadi ini adalah dasar teman-teman ya, yaitu pendataan. Yang kedua adalah lolos perpal alias verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh BPKP dan BKN. Yang ketiga, seleksi P3K full time dan pengalihan status P3K part time. Jadi ingat teman-teman ya, seleksi P3K full time dan pengalihan status. Pengalihan status mungkin maksudnya dari honorer menjadi P3K part time, teman-teman ya. Dan ini juga termuat dari rencana rekrutmen atau seleksi CASN tahun 2024. Ya, teman-teman bisa lihat di video admin sebelumnya. Yang keempat, penetapan kebutuhan formasi P3K, dan yang kelima adalah penetapan status. Nah, ini yang kelima paling penting. Nah, nanti di sini teman-teman akan lihat di hasil akhir apakah masuk di part atau full time. Dikutip dari YouTube DPR Parlemen pada Selasa 21 Mei 2024, Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR juga mengungkap bahwa sebagian tenaga honorer nantinya akan diangkat menjadi ASN melalui P3K part time atau paruh waktu, teman-teman ya. Itu disampaikan pada tanggal 21 Mei. Kendati demikian, anggota Komisi 2 DPR itu menekankan bahwa semua tenaga honorer ditargetkan menjadi full time atau penuh waktu. Nah, di video sebelumnya admin juga sudah memberikan penjelasan dari Menpan, di mana yang part, teman-teman ya, yang part time tersebut nanti itu ada seleksi khusus untuk masuk lagi menjadi full time. Nah, jadi tenaga honorer targetnya itu memang full time, teman-teman ya. Jadi part itu hanya pengalihan status, sebagaimana disampaikan di menit sebelumnya. Undang-Undang ASN tahun 2023 yang disahkan secara tegas Desember 2024, seluruh honorer masalahnya sudah selesai. Nah, pintunya yaitu P3K. Nanti mungkin beban ekonominya besar, dibagi dua dulu, ada yang penuh dan ada yang paruh waktu. Tetapi targetnya semua penuh waktu. Ini disampaikan oleh Bapak Mardani Alisera, teman-teman ya, dari DPR RI Komisi 2. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi targetnya memang adalah full time. Menurut Mardani Alisera,
Penataan tenaga honorer wajib diselesaikan dengan mengangkat semua honorer yang terdata di dalam BKN sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Jadi mengangkat semua yang terdata. Namun, banyaknya total tenaga honorer di Indonesia membuat pemerintah perlu menyesuaikan dengan anggaran negara dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Hal tersebut yang membuat skema pengangkatan honorer harus dibagi menjadi dua, yaitu full time dan part time. Karena adanya jumlah tenaga honorer yang luar biasa teman-teman, cukup banyak. Kewajiban mengangkat semua, karena sekarang hampir totalnya 2,3 juta. Dan menyerap honorer dalam waktu bersamaan itu beban keuangan negaranya berat, termasuk daerah. Jadi jangankan daerah teman-teman ya, yang gajinya ditanggung oleh APBN saja itu tersiksa teman-teman ya, karena jumlahnya memang banyak. Jadi makanya ada yang full, ada yang part. Rata-rata profil ASN kita itu 22% di pusat dan 78% di daerah. Daerah masih mikir dari mana nyari uangnya, tapi oleh undang-undang pokoknya diterima. Biar diterima dulu semuanya, masuk gerbong dulu. Jadi ada gerbong full time dan part time. Kendati demikian, Mardhani Alisera mengungkap bahwa honorer yang masuk ke dalam P3K part time nantinya akan dipindahkan menjadi full secara bertahap. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Harus pahami juga secara bertahap. Jadi jangan langsung begitu misalnya masuk part baru sekian bulan sudah mau semua masuk full. Nah, ini sudah disampaikan ya lebih awal bahwa akan dipindahkan menjadi full time secara bertahap teman-teman. Tapi yang paruh waktu pelan-pelan akan dipindahkan menjadi penuh waktu ketika penataan sudah selesai. Artinya semua yang full time ini sudah jelas, dan part time nanti daerah sudah sanggup membayar gajinya sesuai dengan gaji full time. Jadi mereka akan dimasukkan di sana, tapi secara bertahap. Selain itu, verifikasi dan validasi data di BKN juga menjadi penentu apakah tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K atau tidak. Nah, selain itu, jelas ya. Selain itu, verifikasi dan validasi data di BKN, yang mana itu terbagi menjadi 6 pokja teman-teman ya. Teman-teman pokoknya bisa cek di video admin juga sebelumnya terkait 6 pokja yang admin maksud. Artinya ada yang dicek mengenai honorariumnya, SK pengangkatan dan masa kerjanya, usia, pendidikan, SPTJM. Bisa dicek teman-teman ya. Pasalnya tenaga honorer wajib lolos verifikasi dan validasi data di BKN agar bisa diangkat menjadi P3K. Tenaga honorer wajib lolos perval. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang ASN 2023 pasal 66, di mana penataan tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang teman-teman ya. Jadi teman-teman yang jika masuk VAR, insya Allah itu akan dimasukkan ke full time secara bertahap. Oke, demikian informasi mengenai Menpan RB dan DPR yang mengumumkan tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dan hal yang menjadi penentu kelulusan. Oke teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.